kami mengundang Bapak Tatang Husaini, Program Manager Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia, dengan topik cerita sukses dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kelurahan siaga COVID-19. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat pada program series. Langsung saja, tanpa memperpanjang waktu, kepada Pak Tatang, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bapak. Pak Tatang masih di mute sepertinya. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Mas Rio. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tadi sudah ada Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, kemudian Bapak Sukamto Tamrin, ini Vice President Corporate Affairs Chevron. Kemudian tadi ada Bapak Gubernur yang biasa oleh asisten satu. Kemudian ada Pak Pinto, terima kasih Pak Pinto. Kemudian ada Ibu Dr. Maria Rosalina tadi yang sudah memberikan sharing kita cukup menarik. Ada Pak Suwondo, kemudian ada Pak Prasetya, dan para peserta lain yang kebetulan hadir dalam webinar ini. Nah, kalau tadi rekan-rekan yang lain, narasumber yang lain sudah menceritakan pengalamannya di bidang digital marketing, di bidang ketahanan pangan, kemudian ada lagi air bersih, dan kami sekarang adalah bagaimana kita membantu masyarakat di Riau itu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ini dalam bidang mensiagakan diri untuk menghadapi atau dealing with COVID-19. Nah, kenapa ini penting? Karena masyarakatlah ujung tombak terdepan ya dalam mempertahankan negara kita ini dari apapun bencana, termasuk bencana pandemik ini. Jadi kami yakin bahwa kelurahan sebagai entitas terbawah dari struktur pemerintahan ini memegang peranan penting di dalam bagaimana mempromosikan hidup yang bersih dan sehat, dan terutama di dalam menghadapi pandemik yang memang sekarang ini lagi memuncak di negara kita dan belum berakhir, dan kita berdoa supaya COVID ini segera berakhir. Next, berikutnya. Dan kami di dalam program ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama tentu mendukung pemerintah, karena ini pemerintah punya agenda untuk menguatkan masyarakat menghadapi COVID-19. Nah, kita dukung mereka dengan program-program yang ada. Kemudian juga komunitas sebagai entitas yang terdampak itu kita berdayakan ya dengan modalitas-modalitas sosial yang ada pada mereka. Jadi kita tidak membuat yang baru. Jadi modalitas yang ada pada mereka itu kita berdayakan agar mereka punya modal yang jangka panjang untuk fight COVID-19 ini. Kemudian kita punya juga tujuan yaitu mensinergikan semua kekuatan yang ada di pemerintah, kemudian civil society yaitu kami, dan juga pihak private sector yaitu Chevron. Karena dengan kolaborasi multi pihak seperti ini, pemerintah punya regulasi, punya program, kemudian Chevron punya sumber daya, kemudian YKMI ataupun kami masyarakat ini punya modalitas sosial. Nah, ini kemudian dibungkus menjadi sinergi untuk memperkuat masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Next. Program kami dilaksanakan di Pekanbaru, khususnya di Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Maaf, di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru dan Bengkalis. Hanya satu kota dan satu kabupaten. Dan ini merupakan bagian dari amanah yang memang sudah menjadi bagian dari kita sepakati antara YKMI dengan PT Chevron. Dan berikutnya, next, untuk lokasi tepatnya yaitu di Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir. Di Rumbai itu ada Umbansari, ada Sri Meranti, kemudian ada di Rumbai Pesisir itu ada Lembah Sari, ya, Limbungan Baru, kemudian di Bengkalis ada Kecamatan Mandau, Desa Pematang Pudu dan Desa Talamandi, Kelurahan Pematang Pudu dan Kelurahan Talamandi.
Nah, ini adalah wilayah-wilayah di mana Chevron juga berkarya ya, ataupun merupakan bagian dari wilayah kerja Chevron. Jadi ini bagian dari bagaimana kita memberikan servis kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Chevron. Begitu. Berikutnya. Nah, apa sebenarnya yang kita laksanakan? Tadi di presentasinya Pak Pinto, kita ingin mendorong gitu masyarakat itu aktif, aktif di dalam hal ini bekerja atau melaksanakan kegiatan-kegiatan membantu sesama masyarakat untuk menjadi entitas yang kuat dalam menghadapi atau dealing with the COVID-19 outbreak ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita akan terangkan hal apa saja yang kita lakukan supaya masyarakat itu aktif. Tapi yang jelas nanti goalnya ke depan, masyarakat aktif ini akan menjadi masyarakat yang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi yang baru. Dan tentu saja kita merasakannya, kita individual merasakannya bahwa sekarang ini kita berada di era baru, di era pandemik yang semuanya segala sesuatunya itu berubah. Ya, berbeda dengan pertemuan harus online, banyak online gitu ya. Belanja banyak online, kumpul-kumpul tidak boleh lagi. Dan ini kemungkinan besar kondisi seperti ini akan menjadi kebiasaan baru yang kita akan hadapi semua. Nah, untuk menghadapi goal tersebut apa yang kita harus ada, yang alhamdulillah sudah tercapai juga dengan program ini. Itu yang pertama ada masyarakat yang kuat dulu. Ada masyarakat yang kuat yang tentu saja memiliki tim di masyarakat Tiongkok yang care terhadap masyarakat itu sendiri, lingkungannya, ya. Karena tidak ada satu entitas yang kuat tanpa ada masyarakat yang kuat. Jadi masyarakat yang kuat itu harus ada juga kelompoknya. Kelompoknya yang kuat itu harus ada individu-individu yang kuat. Nah, itulah yang kita coba upayakan selama melaksanakan pekerjaan di dalam program mini series ini. Kemudian bagaimana juga kita memberikan contoh-contoh, bagaimana contoh punya alat-alat kebersihan, mempraktekkan kebersihan gitu ya. Kita juga memberikan contoh bagaimana caranya mencuci tangan dan sebagainya. Karena itu yang sampai sekarang ini dipromosikan oleh pemerintah dan oleh semua. Dengan itu semua maka diharapkan menjadi sebuah hygiene promotion yang meluas sehingga setiap orang yang melakukan hygiene promotion dan mempraktekannya itu berada pada kehidupan yang lebih sehat. Dengan demikian kita mengurangi dampak, mungkin tidak menghilangkan 100%, tapi mengurangi dampak dari adanya COVID-19 outbreak ini. Berikutnya, nah yang kita laksanakan ini sudah diterangkan semula bahwa ini adalah sebuah sinergi, partnership, coordination, and cooperation between three ataupun more than three sebenarnya. Tapi di dalam Undang-Undang Kebencanaan Nomor 24 Tahun 2017 itu paling tidak harus ada untuk penanggulangan bencana, karena kebetulan pandemi ini adalah bencana pandemi ya, yang COVID ini, maka harus ada peran pemerintah, ada private sector, dan ada komunitas. Nah, ini tanpa ada tiga entitas ini bekerja sama, maka penanggulangan bencana tidak akan ada apa-apanya, tidak akan selesai. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mereka punya aturan ya, punya regulasi, punya juga program. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, tidak bisa juga ya. Kemudian PT Chevron yang punya kapasitas yang luar biasa, sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya. Kalau tidak ada regulasi dan juga dukungan dari masyarakat, tidak bisa apa-apa. Demikian juga masyarakat, tanpa ada dukungan dari pemerintah dan juga dari entitas private sector, dia terbatas kemampuannya. Oleh karena itu, kerangka berpikir kami adalah bagaimana government, private sector, dan community itu bersama-sama melaksanakan pekerjaan-pekerjaan supaya masyarakat lebih kuat atau lebih sehat dalam hal ini. Berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan itu secara umumnya atau secara summarize-nya ada di dalam slide ini. Program-program yang dilaksanakan oleh YKMI di dalam payung series didanai atau didukung oleh Chevron adalah
Yang pertama kita memberikan pembekalan kepada tim siaga COVID kelurahan. Jadi di sana sudah ada, tetapi baru muncul, masih muda, dibangun oleh pemerintah daerah, belum memiliki kemampuan yang cukup besar. Nah, kami dengan Chevron berusaha memperkuat dari tim ini, ya, yang ada, ya tim yang ada di 6 kelurahan. Kemudian tim ini juga nanti akan sudah dalam hal ini membangun kerjasama dengan daerahnya di sekitarnya. Apa yang mereka lakukan? Contohnya adalah pemasangan hand washing facility yang portable ya di 28 lokasi strategis itu mereka. Kemudian mereka juga mensosialisasikan penerapan 4M yang sekarang jadi 5M gitu ya. Bahkan ada 6M. Kemudian tim ini juga yang kemudian memberikan contoh bagaimana kehidupan higienik itu dilaksanakan di tingkat komunitas. Nah, kemudian tim ini juga yang dengan masyarakat mensosialisasikan 5M, 4M itu dengan berbagai IC material. Dan tentu saja semua ini kemudian diserah terimakan oleh Chevron kepada pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini di Kota Pekanbaru. Next. Nah, siaga COVID, Pokja siaga COVID, apa program ini? Next. Program ini adalah seperti kami sampaikan tadi bahwa entitas yang terdepan ataupun masyarakat yang paling bawah yang dealing with COVID-19 ini kan di tingkat kelurahan atau desa. Kepala desa atau lurah, inilah yang mereka entitas inilah yang paling depan. Jadi di bawahnya tentu ada kadus, ada RT, tetapi dirangkum dalam sebuah government itu di kelurahan. Mereka ini sebenarnya garda terdepannya di dalam pengurangan risiko bencana akibat pandemik ini. Maka berbekal dari itu, kita berpikir bahwa seandainya setiap kelurahan di Indonesia punya tim siaga COVID, seperti yang katakanlah dilaksanakan oleh Chevron dengan JKMI atau lembaga-lembaga NGO yang lainnya, berapa masyarakat yang bisa terbina? Jadi tidak usah terlalu bicara yang terlalu tinggi dalam hal ini misalnya program besar, cukup kelurahan. Kalau misalnya katakanlah 20-30% dari kelurahan atau desa di Indonesia ini kita bina tim siaga COVID-nya, itu berapa covering masyarakat yang terbina? Berapa masyarakat yang bisa kuat dengan dirinya sendiri? Nah itu kemudian dari situlah maka kami berpikir bahwa kenapa tidak kita kuatkan dari sisi masyarakat yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan. Siapa mereka? Nah itu kan pertanyaan berikutnya. Mereka itu adalah orang-orang lokal, ya masyarakat lokal dari tokoh-tokoh yang ada, ya tokoh agama, ada RT, ada RW, ada guru, ada remaja masjid, ya ada karang taruna, ada pemuda. Nah, semua mereka itu yang dari entitas ke-RW-an, ke-RT-an itu disatukanlah dalam bentuk tim siaga COVID kelurahan. Nah, tentu mereka adalah orang-orang pilihan dari masyarakatnya sendiri. Nah, apa yang mereka dapatkan dari proses ini? Ya mereka dilatih, di coaching ya, difasilitasi, diadvokasi. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana mendeliver informasi yang baik, tidak ada hoax tentang COVID ini. Gitu. Bagaimana kalau ada informasi dari pemerintah disampaikan kepada masyarakat, ya ini mereka. Kemudian bagaimana cara memberikan contoh-contoh baik kehidupan yang bersih, bagaimana makanan yang bergizi, bagaimana kalau seandainya di lingkungan terkecil itu ada kejadian yang positif gitu ya, yang negatif atau kejadian hal-hal yang terkait dengan COVID yang lain, apa yang harus dilakukan? Tim ini juga bagaimana menurunkan atau menghilangkan bahkan stigma terhadap mereka yang sakit karena COVID. Karena Bapak dan Ibu sekalian, waktu di awal-awal itu stigma terhadap orang yang kena COVID itu cukup besar. Ya, orang yang kena COVID ini kayak orang yang haram lah begitu berada di lingkungan. Nah ini bagaimana caranya? Ya kita latih tim ini supaya masyarakat di sekitarnya tidak punya stigma yang negatif terhadap mereka yang terdampak dan terpapar, bahkan membantu bagaimana supaya yang terpapar ini dari mulai mereka isoma sampai kepada sehat itu menjadi dilayani oleh masyarakat setempat. Dan alhamdulillah dari yang tadinya mungkin
punya pandangan negatif terhadap yang terkena dampak, ya sekarang malah membantu, solidaritas terbangun. Itu penting. Dan kemudian juga apa yang akan dilakukan seandainya ada yang terpapar, ada yang meninggal. Kalau bicara normatif tentu ada puskesmas, ya kan? Ada rumah sakit. Tapi bagaimana dalam kondisi puskesmas jauh, rumah sakit penuh, tidak semua puskesmas siap. Nah, inilah tim ini yang kemudian yang pertama menangani. Dan ini membuat masyarakat di sekitar situ tentram. Karena apa? Oh ya, ada rekan-rekan kita di tim COVID kelurahan yang bisa diandalkan. Seperti itu. Itu saya pikir. Kemudian next, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Di slide berikutnya itu ada siapa saja. Mohon maaf, slide berikutnya bisa diperlihatkan. Ya, sebentar. Slide berikutnya nomor 10, Mas. Langsung ke nomor 10 saja. Ya. Baik. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Kalau Bapak dan Ibu lihat kan, kelurahan siaga COVID ini terdiri dari semua elemen. Ada RT, ada RW, ada guru, ada adat, ada PKK bahkan di situ. Jadi ibu-ibu yang terkena dampak pun nggak terlalu khawatir karena di dalam tim ini ada perempuannya, gitu ya. Ada ibu PKK-nya. Begitu. Nah, next. Nah, dari pelatihan dan coaching yang dilakukan terhadap tim Pokja siaga COVID di tingkat kelurahan, paling tidak ada sekitar 88 orang yang kita latih di 6 kelurahan tersebut dari berbagai macam elemen masyarakat ya. Dan ini modalitas yang sangat besar untuk 6 kelurahan. Kalau bisa sih hal seperti ini diadopsi atau direplikasi di kelurahan yang lain gitu ya. Supaya setiap kelurahan pun punya tim-tim seperti ini. Katakanlah di Rio ada berapa kelurahan sekarang? 50% saja punya seperti ini yang dilatih. Itu insya Allah terjadi penguatan kesehatan yang mandiri dan berkelanjutan. Tidak perlu lagi kita berjibaku, pemerintah bingung kalau ke masyarakat bagaimana? Kan sudah ada timnya, sudah ada tim siaga COVID yang ada di situ. Dan kondisi seperti ini sekarang masih sangat dirasakan setelah selesai program ini. Kita mendengar bahwa tim ini tetap bekerja. Tim ini tetap bekerja bahkan kekurangan sumber daya. Contoh masyarakat minta ambulan kepada tim ini tentu tidak bisa karena di dalam pelatihan pun kita tidak menyediakan ambulan. Tapi kalau informasi harus bagaimana, nah insya Allah tim ini bisa memfasilitasi bahkan melatih anggota masyarakat yang lain yang membutuhkan bagaimana penanganan COVID di lokasinya masing-masing. Berikutnya. Pak Tatang, boleh dipercepat 1 menit lagi, monggo. Ya. Baik. Nah, tadi masalah tim ini sudah selesai, Mas. Sebenarnya apa yang mereka laksanakan? Yang mereka laksanakan contohnya adalah membagikan hygiene kit, ini seperti ini, hygiene kit kepada 1.200 pack. Ini sebagai prakteknya. Berikutnya di slide berikutnya, selain hygiene kit juga mereka menyebarkan 28 unit hygiene facilities ini, hand washing facility di 28 lokasi, di masjid-masjid, musola, dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian praktek mereka juga di slide berikutnya adalah memasang semua jenis IEC material untuk memberitahuan kepada masyarakat tentang prokes ini, ya, baik spanduk, buku, dan lain sebagainya. Ini yang mereka lakukan sampai sekarang ini masih ada. Berikutnya, nah tim ini tentu saja sampai sekarang masih ada. Dan pembelajaran baik yang kami dapatkan dari proses penguatan kelurahan siaga COVID ini adalah bahwa sebenarnya masyarakat bisa menjadi tulang punggung di dalam
pencegahan COVID-19. Masyarakat menjadi tulang punggung, mereka punya modalitas yang sangat besar. Cuma kita harus memperkuat mereka, itu aja. Nah, dari proses ini timbul kesadaran kolektif tentang pentingnya prokes, 5M, dan juga sebenarnya menimbulkan sinergi ya antara masyarakat dan pemerintah. Jadi yang tadinya pemerintah berjalan sendiri atau masyarakat berjalan sendiri, nah dengan adanya program ini masyarakat dan pemerintah itu bisa lebih sinergi. Dan kegiatan seperti ini ternyata sangat baik karena apa? Sampai sekarang kegiatan itu masih berlangsung oleh pemerintah dan oleh masyarakat, walaupun programnya sendiri sudah berlangsung. Tantangannya adalah bagaimana memaintain agar grup ini tetap ada, itu tantangannya. Memaintain ini yang sangat sulit. Oleh karena itu, apabila memang pemerintah daerah bisa meneruskan program-program seperti ini, bisa sangat baik untuk keberlanjutan dan penguatan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera di dalam program ini. Saya pikir seperti itu, Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada EKMI sudah diberikan untuk men-sharing program di dalam payung series ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Tatang. Terima kasih atas paparan materi yang diberikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir? Kalau tidak ada, satu pertanyaan Pak sebelum kita tutup. Itu Pak, apakah indikator keberhasilan program ini, program yang Bapak jalankan ini, salah satunya tidak ada COVID di kelurahan tersebut? Apakah itu menjadi indikator kesuksesan programnya? Ya, ada salah satu itu, tetapi tidak satu-satunya ya. Tapi yang paling penting adalah cepatnya ditangani atau responnya masyarakat terhadap kasus-kasus COVID yang ada di kelurahan itu, Pak. Itu. Oke, jadi cepat penanganannya, Pak. Responnya ya, cepat. Aktif, responsif ya. Oke. Ya. Keren sekali Bapak. Oke, karena nggak ada pertanyaan, Bapak boleh memberikan closing statement terkait dengan sesi kelima dan merupakan sesi yang terakhir ini, monggo Bapak. Baik, ini adalah merupakan pembelajaran yang baik bagi kami dan kita semua yang terlibat di dalam series. Saya pikir perlu ada proses di mana kolaborasi ini dilanjutkan dalam bidang apa saja, dalam hal apa saja. Tetapi kolaborasi seperti ini antara corporate, perguruan tinggi, kemudian pemerintah, LSM itu perlu kita maintain terus dalam hal apa saja, dan ini series ini merupakan contoh yang cukup baik untuk menjadi atau direplikasi oleh program-program yang lain dan oleh mungkin corporate yang lainnya baik di Riau maupun di Indonesia di bagian yang lainnya. Terima kasih, dan mungkin kalau boleh ada satu pantun. Pantunnya adalah kalau kita ke dokter gigi, jangan terlalu banyak berpikir-pikir. Mari kita tingkatkan sinergi supaya COVID ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua buat Pak Tatang Husaini atas paparan yang sangat luar biasa. Keren Bapak. Oke. Baik. Dengan berakhirnya paparan panelis kelima ini dari Pak Tatang, usai sudah acara webinar nasional series Partnership During Pandemic to Achieve SDGs.